warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita memasuki pertemuan kedua untuk mata kuliah kita, yaitu Etika Bisnis dan Profesi Akuntan. Pada pertemuan 2 ini, materi yang akan kita bahas yaitu konsep dan filosofi etika, di mana subpokok bahasan dari materi ini dapat kita lihat ada 11 subpokok bahasan, mulai dari norma, prinsip, moral, dan nilai, hingga nanti kita akan bahas terkait dengan teori-teori yang mendasari filosofi dari etika itu sendiri. Baik, kita kupas satu persatu. Kita masuk subpokok bahasan yang pertama. Dengan subpokok bahasan kita yaitu norma, prinsip, moral, dan nilai. Nah, etika. Kata etika ini bukan bahasa yang asing lagi, tapi ini mungkin sudah sangat familiar kita dengar. Etika. Nah, etika ini merupakan perilaku atau perbuatan. Nah, etika ini merupakan bagaimana perilaku doing the right thing, bukan hanya perilaku doing things right. Nah, maksudnya seperti ini. Doing the right thing artinya adalah perilaku yang benar dan baik. Jadi etika bukan hanya terkait dengan perilaku yang benar saja, tapi bagaimana perilaku yang benar dan baik. Jadi ketika kita membicarakan terkait dengan etika, itu kita bukan hanya membahas terkait dengan benar atau salah, tapi lebih ke perilaku yang benar juga baik. Sampai di sini paham ya? Jadi saya ulangi lagi, etika ini merupakan doing the right thing, yaitu perilaku yang benar dan baik. Bukan hanya sekedar doing things right. Jadi etika bukan hanya sekedar perilaku yang benar. Sekali lagi perlu digarisbawahi, etika merupakan perilaku yang benar dan baik. Oke, selanjutnya etika sendiri dijabarkan dalam bentuk yang pertama norma, kedua prinsip, ketiga moral, keempat nilai atau value. Nah, etika ini dijabarkan ke dalam 4 hal ini, baik secara tertulis maupun secara lisan. Oke, selanjutnya klasifikasi dari filsafat etika ini sendiri. Nah, jika kita klasifikasikan ada 4 dari klasifikasi filsafat etika ini. Yang pertama ada etika deskriptif. Nah, di mana etika deskriptif ini berkenaan dengan perilaku benar dan baik sebagaimana yang dipikirkan oleh orang. Yang kedua, etika normatif. Etika normatif ini merupakan perilaku yang dinilai sudah seharusnya demikian. Nah, jadi sudah perilaku yang memang sudah seharusnya seperti itu normatif, yang berlaku normatif ya. Kemudian yang ketiga etika terapan. Etika terapan ini berkenaan dengan pengetahuan tentang moral dan bagaimana perwujudannya dalam praktik. Nah, etika dalam bisnis dan profesi adalah salah satu wujud dari etika terapan ini. Yang terakhir, klasifikasi filsafat etika yaitu etika meta. Etika meta ini berkaitan dengan hakikat pernyataan-pernyataan moral, terutama mengenai konsep-konsep dan teori-teori etika yang terkait. Nah, ini adalah penjelasan dari subpokok bahasan kita yang pertama. Oke, kita lanjut pada subpokok selanjutnya. Oke, pokok bahasan kita yang kedua yaitu sumber etika. Jadi, sumber etika yang pertama kali itu didapat dari keluarga, di mana setiap individu dilahirkan dan tumbuh dari satu keluarga. Nah, jadi keluarga adalah sumber utama atau sumber pertama dari etika itu sendiri. Yang kedua, sumber etika itu berasal dari masyarakat, di mana kehidupan keluarga kemudian bermasyarakat, di situ muncul yang namanya etika bermasyarakat. Yang ketiga, sumber etika juga bisa berasal dari bisnis dan profesi, di mana setiap perusahaan tentu ingin mencapai setiap tujuannya. Setiap perusahaan pasti memiliki visi dan misi. Nah, untuk mencapai tujuan perusahaan itu tersebut, tentu perusahaan punya
aturan-aturan terkait etika yang harus diterapkan. Kemudian profesi itu sendiri, contohnya saja akuntan publik sesuai dengan bidang kita. Untuk akuntan publik itu sendiri ada yang namanya kode etik. Nah, kode etik itu dibuat oleh organisasi dari profesi itu sendiri. Tujuannya agar pelaksanaan profesi itu sendiri dapat berjalan dengan profesional sesuai dengan kode etik yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, sumber etika berikutnya adalah lingkungan. Lingkungan maksudnya seperti ini. Misalnya, ada sebuah perusahaan kimia. Nah, seperti kita ketahui, perusahaan kimia ini tentu ada yang namanya dampak limbah yang ditimbulkannya. Apabila perusahaan telah mengalirkan limbah itu ke tempat yang seharusnya, tentu tidak akan berdampak buruk pada lingkungan. Nah, maka dari itu etika juga sangat diperlukan. Bagaimana kita memperlakukan lingkungan agar lingkungan kita tetap lestari. Tentu perusahaan yang mempunyai berdampak limbah tersebut harus memikirkan bagaimana kegiatan operasional perusahaan tetap jalan tapi tidak merusak lingkungan. Kemudian sumber etika berikutnya adalah dari negara, di mana setiap negara punya Pancasila, khususnya negara Indonesia. Pancasila itu menjadi dasar kita dalam berperilaku dan beretika. Yang terakhir, sumber etika berikutnya adalah dari agama. Setiap agama pasti mengedepankan yang namanya etika. Nah, contoh etika dalam agama mungkin bisa kita contohkan dalam agama Muslim. Contohnya ada yang namanya haram dan halal. Nah, dimana kalau haram itu berarti tidak boleh dikerjakan, sedangkan halal berarti boleh dikerjakan. Nah, jadi etika dalam agama itu terkait bagaimana kita melaksanakan yang halal dan menjauhi yang haram. Nah, oke, ini terkait dengan sumber etika. Materi selanjutnya, etika bisnis. Nah, dalam bisnis etika sangatlah penting. Di mana di sini ada peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK nomor 33 tahun 2014. Nah, pada peraturan OJK ini mengharuskan perusahaan-perusahaan agar mempunyai kode etik yang berlaku bagi anggota direksi, anggota komisaris, karyawan, dan seluruh pendukung organ perusahaan. Nah, kode etik yang diwajibkan dalam peraturan tersebut paling tidak memuat hal-hal berikut. Yang pertama, prinsip pelaksanaan tugas, yaitu memiliki iktikat baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. Yang kedua, bagaimana sikap jika terdapat benturan kepentingan di dalam organisasi atau dalam bisnis itu sendiri. Nah, etika bisnis dan juga profesi berbeda dengan etika sosial atau agama. Etika bisnis syarat dengan benturan kepentingan dan sifat oportunistis yang terkandung dalam diri seseorang. Nah, skandal bisnis yang banyak terjadi adalah akibat dari kedua hal ini, sehingga regulasi merupakan salah satu cara untuk mencegahnya. Jadi etika bisnis sangat penting sehingga diciptakanlah regulasi terkait dari etika bisnis itu sendiri. Nah, setelah kita membahas bagaimana etika bisnis, selanjutnya yang kita bahas adalah bagaimana etika profesi. Nah, saya menjelaskan profesi yang spesifik dengan bidang kita saja ya. Saya bahas di sini terkait dengan etika profesi akuntan publik. Nah, sebagai pemegang amanah, akuntan publik tentu harus dapat dipercaya oleh pemberi amanah, yaitu pemegang saham dan stakeholder yang lain. Nah, kepercayaan itu sangat penting. Nah, kepercayaan tersebut hanya dapat diperoleh jika akuntan publik mempunyai dan melaksanakan aturan-aturan etika yang dapat meyakinkan pemberi amanah bahwa pekerjaan audit yang dilakukan oleh akuntan publik tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, kemudian terkait dengan perancangan etika, pemantauan etika, dan pengawasan etika ini sendiri itu dilakukan oleh organisasi profesi yang berkaitan.
Nah, untuk akuntan publik itu sendiri, yang menaunginya adalah Institut Akuntan Publik Indonesia atau disingkat dengan IAPI. Nah, baik, sebelumnya kita telah membahas bagaimana sih konsep etika secara umum dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bagaimana sih etika dalam bisnis dan juga profesi. Lalu pertanyaan yang timbul adalah apa sih perbedaan etika murni dan etika organisasi? Nah, jadi etika murni berlaku bagi individu. Dasar pertimbangannya adalah norma, prinsip moral, dan nilai yang tertanam dalam hati nurani. Itu adalah etika murni. Sedangkan etika organisasi adalah kode etik atau pernyataan nilai yang dianut oleh organisasi itu sendiri. Jadi jelas ya apa perbedaan etika murni dan etika organisasi. Nah, dalam hal etika, pengendalian diri sangatlah penting. Di mana pengendalian diri yang kita maksud di sini adalah bagaimana kemampuan nalar dan kata hati nurani. Nah, jadi dalam hal etika ini sangat penting, yaitu bagaimana kemampuan nalar dan kata hati nurani, di mana nalar berkemampuan untuk menilai perilaku atau perbuatan yang benar atau salah. Sedangkan kata hati nurani itu menilai baik buruknya suatu perilaku atau perbuatan. Nah, jadi pengendalian diri ini sangat penting kita mengkombinasikan bagaimana kemampuan nalar dan kata hati nurani kita, yaitu untuk bagaimana kita bisa menilai sesuatu hal itu benar atau salah dan juga baik atau buruk. Nah, jadi itulah konsep dari etika itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana teori dari filosofi etika itu sendiri. Yang pertama, terkait dengan hak asasi manusia. Nah, di Indonesia, konsep hak asasi manusia dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Nah, menurut undang-undang ini, hak asasi manusia diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat setiap keberadaan manusia yang merupakan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua adalah teori utilitarianisme, di mana menurut Brooks dan Dunn tahun 2012 halaman 138, teori ini mengandalkan konsep bahwa perbuatan dikendalikan oleh tujuan. Nah, konsep dari teori ini yaitu perbuatan itu etis atau tidak didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai atau hasil yang diperoleh. Nah, kita contohkan. Contoh dari teori ini adalah contoh dari bisnis atau usaha yang tidak beretika. Itu contohnya adalah perdagangan narkotika. Nah, itu adalah bisnis yang sangat tidak beretika, di mana itu merupakan perbuatan yang tidak etis, karena sesuatu yang dihasilkannya tersebut akan berdampak buruk atau tidak membawa manfaat bagi pihak lain. Nah, teori filosofi etika yang ketiga yaitu adalah deontologi, di mana menurut Immanuel Kant, teori ini menekankan pada pelaksanaan tugas atau kewajiban. Nah, konsep dari teori ini, perbuatan itu etis atau tidak didasarkan ada tidaknya prinsip-prinsip universal yang mengharuskan adanya tugas dan kewajiban tersebut. Nah, contohnya, kita adalah warga negara Indonesia, sehingga sebagai warga negara yang baik kita harus mematuhi aturan dan undang-undang yang berlaku. Teori filosofi selanjutnya adalah hak dan keadilan, di mana menurut David Hume, teori ini mendasarkan pada anggapan bahwa setiap orang mempunyai hak terhadap sumber daya yang terbatas. Nah, konsep keadilan sendiri ada dua. Yang pertama, keadilan prosedural, yaitu berkaitan dengan masalah administrasi yang dicerminkan dalam sistem hukum yang adil. Nah, ini terkait dengan keadilan administratif. Yang kedua, keadilan distributif. Nah, keadilan distributif ini berarti hal yang sama harus diperlakukan dengan cara yang sama. Selanjutnya, bagaimana kriteria menentukan distribusi yang adil? Nah, ada 3 hal yang mendasari terkait dengan bagaimana melakukan distribusi yang adil.
Yang pertama berdasarkan kebutuhan, yang kedua berdasarkan kesamaan perhitungan, yang ketiga berdasarkan kepantasan. Nah, teori terkait filosofi etika yang terakhir adalah virtuisme, di mana menurut Hartman dan Desjardins, teori ini disebut juga etika keutamaan, di mana mencoba untuk mendeskripsikan sifat atau karakter yang harus dimiliki untuk membentuk manusia yang baik dan utuh. Di mana karakter yang dimaksud itu seperti sikap yang bijaksana, adil, rendah hati, suka bekerja keras, hati-hati, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Nah, eh, demikianlah pembahasan kita terkait dengan konsep etika dan juga teori dari filosofi yang mendasari etika itu sendiri. Saya harap apa yang saya jelaskan dapat dipahami ya. Baik, akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.